Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Eka Putri Sabila dengan NIM 31231061, kelas I 233D. Kalian pernah dengar gak sih tentang logistic regression atau regresi logistik? Kalian pasti belum tahu kan ya tentang apa itu regression atau regression logistik? Kalau belum tahu, yuk kita mempelajari pada video kali ini. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi logistik. Analisa regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam analisa regresi terdapat dua mode utama, yaitu regresi linear dan regresi nonlinear. Dan salah satu metode regresi nonlinear adalah logistic regression. Di sini ada model regresi linear. Regresi linear sederhana, regresi linear berganda digunakan untuk data kontinu. Dan regresi nonlinear adalah logistic regression yang digunakan untuk klasifikasi data kategori. Logistic regression merupakan metode dalam machine learning dan data mining. Metode ini digunakan untuk proses klasifikasi berdasarkan probabilitas variabel terikat. Pada logistic regression bersifat kategori. Output yang dihasilkan berupa probabilitas antara 0 sampai 1. Contohnya, positif atau negatif, lulus atau tidak lulus, spam atau bukan spam. Berikutnya ada regresi logistik. Digunakan ketika variabel terikat memiliki skala nominal atau kategori. Logistic regression digunakan untuk menentukan kemungkinan suatu kejadian berdasarkan data. Metode ini banyak digunakan dalam klasifikasi data dan prediksi. Tujuan logistic regression menghitung peluang atau probabilitas suatu kejadian, melihat perbedaan karakteristik antar kelompok, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil klasifikasi, dan membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data. Binary logistic regression digunakan untuk dua kelas atau dua kemungkinan hasil. Output yang dihasilkan berupa angka 0 atau 1, cocok digunakan untuk binary classification. Contohnya, spam atau bukan spam, lulus atau tidak lulus, positif atau negatif. Multinomial logistic regression digunakan untuk lebih dari dua kelas, tidak memiliki urutan atau ranking, digunakan dalam klasifikasi multikategori. Contohnya, jenis hewan, kategori berita, klasifikasi buah. Ordinal logistic regression digunakan untuk data yang memiliki urutan atau tingkatan. Data memiliki ranking tertentu, sering digunakan dalam segmen dan penilaian. Contohnya, rendah, sedang, tinggi, dan tingkat kepuasan pelanggan. Konsep dasar logistic regression. Input data akan diproses menjadi probabilitas. Jika probabilitas tinggi, maka data masuk ke kelas positif. Jika probabilitas rendah, maka data masuk ke dalam fase negatif. Logistic regression digunakan untuk membantu proses klasifikasi data. Alurnya, input data, terus ke probabilitas, dan hasil klasifikasi. Fungsi sigmoid. Logistic regression menggunakan fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid digunakan untuk mengubah nilai menjadi rentang antara 0 sampai 1. Kurva sigmoid berbentuk seperti huruf S. Fungsi ini menghasilkan nilai probabilitas. Rumusnya, F sama dengan F kurung buka X kurung tutup sama dengan 1 bagi kurung buka 1 plus E kuadrat minus X kurung tutup. Karakteristik sigmoid. Output berbentuk probabilitas, nilai berada di antara 0 sampai 1, memiliki bentuk kurva seperti huruf S. Semakin mendekati 1, maka hasilnya positif. Semakin mendekati 0, maka hasilnya negatif. Decision boundary
Digunakan untuk menentukan hasil klasifikasi menggunakan threshold atau batas nilai. Threshold yang umum digunakan adalah 0,5. Klasifikasinya adalah besar 0,5 positif dan kurang 0,5 negatif. Cara kerja logistic regression: sistem menerima input data, menghitung kombinasi linear, diproses menggunakan Pinchot mode, menghasilkan probabilitas, dan menentukan kelas berdasarkan probabilitas. Kelebihan dan kekurangan logistic regression, yaitu kelebihan logistic regression sederhana dan mudah digunakan, proses perhitungan cepat, mudah dipahami, dan diinterpretasikan, cocok digunakan untuk klasifikasi data, memiliki performa yang baik pada data linear. Kekurangan logistic regression: kurang cocok untuk pola non-linear yang kompleks, sensitif terhadap outlier, membutuhkan vector engineering baik, dan akurasi dapat menurun pada data yang kompleks. Kesimpulannya, logistic regression merupakan metode klasifikasi berbasis probabilitas, digunakan dalam machine learning dan data mining, membantu proses prediksi dan pengambilan keputusan berdasarkan data, memiliki berbagai jenis seperti binary, multimodal, dan ordinal logistic regression. Dan ini daftar pustakanya. Dan terima kasih untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa logistic regression merupakan metode klasifikasi berbasis probabilitas yang penting dalam machine learning dan data mining. Metode banyak digunakan dalam berbagai bidang untuk membantu proses prediksi dan pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya mengenai logistic regression. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.